Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah penalaran hukum ini, ada beberapa materi yang akan saya bahas. Nah, berkaitan dengan kedudukan ilmu hukum. Mengenai kedudukan ilmu hukum, memang lebih khusus lagi pembahasannya, karena objek telaah terkait dengan hukum itu bukan hanya hukum sebagaimana dipahami secara tradisional. Dewasa ini berkaitan dengan hukum itu dituntut untuk menjalankan tugas, menciptakan hukum baru dalam rangka mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian, objek telaah ilmu hukum harus lebih terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat daripada Arif Sidarta. Penalaran hukum senantiasa dipengaruhi oleh landasan berpikir tertentu yang bersifat sangat fundamental. Nah, landasan yang dimaksud di sini adalah aliran-aliran filsafat hukum. Jadi, konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang harus diperjelas posisinya dalam mempengaruhi penalaran hukum itu sendiri. Nah, aliran-aliran filsafat hukum ada beberapa. Yang pertama misalnya adalah aliran hukum alam atau kodrat. Aliran ini memandang bahwasanya objek yang dipelajari dalam studi hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan, atau biasanya disebut dengan asas-asas moral, yang dimana itu bersifat kodrati dan universal. Maka di sini berlaku suatu prinsip bahwa tindakan yang immoral atau amoral itu merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak adil, serta melanggar aturan hukum. Lalu ada juga aliran positivisme hukum, yang dimana aliran ini itu memandang bahwa objek yang dipelajari dalam studi hukum adalah norma-norma positif yang diimplementasikan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi hukum itu adalah produk penguasa yang digunakan ya cenderung untuk menekan rakyat dan melanggengkan kekuasaan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian menurut positivisme hukum juga, peraturan perundang-undangan di sini itu merupakan hukum positif karena ditetapkan oleh pejabat negara yang berwenang di sini. Lalu ada aliran atau mazhab sejarah hukum yang memandang bahwa objek yang dipelajari dalam studi hukum itu adalah perilaku sosial yang terlembagakan. Nah, bagi mazhab sejarah, hukum itu muncul bukan karena perintah dari penguasa, tetapi
karena perasaan keadilan dalam jiwa bangsa, atau oleh Friedrich Carl von Savigny disebutnya dengan Volksgeist. Volksgeist itu artinya jiwa bangsa. Nah, lalu ada aliran sociological jurisprudence di sini. Diartikan bahwasanya kalau dalam aliran ini itu mengkoreksi teori positivisme hukum ya. Jadi hukum itu tidak bisa lepas dari konteks masyarakat. Bahkan ya, bahan membuat hukum itu ada di dalam masyarakat, yaitu aspek kehidupan manusia. Nah, aspek kehidupan manusia itu ya seperti ekonomi, sosial, budaya, religi, seperti itu contohnya. Nah, di dalam aliran ini merupakan suatu dialektika antara positivisme dan mazhab sejarah. Jadi hukum positif yang baik di sini harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pendapat dari Alban Early dalam teorinya The Living Law, sebab hukum positif baru akan memiliki daya berlaku apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, hukum
hukum itu sendiri. Itu adalah sebuah teori yang sangat sempurna, itu ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena memang untuk mencapai sebuah keadilan itu kan cenderung menjadi suatu hal yang sangat panjang ya. Kenapa panjang? Karena rasa adil itu kan ukurannya adalah di dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan manusia itu kan sifatnya dinamis ya. Peradaban itu berubah-berubah gitu. Dalam hal ini memang suatu aturan perundang-undangan itu setidaknya memang harus memuat ketiga hal ini tadi. Tetapi jika hal keadilan itu sulit untuk didapatkan, setidaknya memuat kepastian dan kemanfaatan. Nah, mengenai keadilan, ada yang berpendapat itu nanti bisa dengan melalui suatu norma-norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi mencari keadilan gitu. Mengenai positivisme dan empirisme logis, memang ada banyak teori yang menjadi inspirasi dari positivisme logis atau yang sekarang berkembang menjadi yang namanya empirisme logis, itu ya. Teori yang dibawa oleh aliran positivisme logis ini berpegang teguh pada 4 asas. Yang pertama empirisme, yang kedua positivisme, yang ketiga logika, dan yang keempat adalah kritik ilmu gitu. Nah, positivisme logis ketika Perang Dunia Kedua digantikan oleh aliran empirisme logis, yang dimana ini lebih mempersempit kepada teori pengetahuan dari positivisme logis. Kalau menurut empirisme logis ini, asas yang relevan dari keempat tadi itu hanya empirisme dan logika aja. Jadi asas empirisme ini mengandalkan pengalaman secara langsung. Kalau positivisme
di sini ya mengandung sebuah pengertian bahwa pengetahuan positif itu pasti berguna kok untuk membangun masyarakat. Nah, keyakinan positivisme ini memang melebihi daripada empirisme itu sendiri. Sebagaimana dalam asas ketiga itu ada logika, yang dimana memberikan sebuah isyarat bahwasanya analisisnya itu harus logis, ya, sehingga sangat dimungkinkan untuk bisa diperluas ke arah analisis bahasa gitu. Kemudian asas yang terakhir yakni kritik ilmu, yang dimana mengandung pengertian bahwa positivisme dan empirisme logis di sini mengembang tugas untuk mencari ilmu yang berkesatuan. Jadi kesatuannya itu harus dikonstruksikan dari setiap ilmu dengan bahasa yang lebih umum atau universal. Dalam paham ini memang tidak berusaha untuk mencari teori-teori yang baru, melainkan merekonstruksi teori-teori yang lama atau yang sudah ada gitu. Nah, jadi ketika positivisme logis ini diambil alih oleh kaum empirisme logis, fokus kepada penelaah bahasa yang sebagaimana disampaikan tadi itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Sehingga dalam hal ini bahasa itu dibedakan menjadi dua hal, yakni bahasa pengamatan dan bahasa teori itu sendiri. Nah, kalau bahasa pengamatan memang menggunakan logika dan tata bahasa. Nah, kalau bahasa teori di sini lebih ke arah menambahkan elemen baru di samping dua unsur gitu yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian berikutnya dalam bahasa pengamatan itu tadi bisa diformulasikan pada unsur-unsur tertentu, misalnya terkait dengan konsep pengamatan, yaitu kaitannya dengan berhubungan langsung dengan kenyataan gitu. Lalu pernyataan pengamatan, yang dimana pernyataan ini mengenai fakta-fakta yang dapat langsung diamati dan yang merupakan dasar dari pengamatan itu sendiri. Lalu berikutnya ada generalisasi empiris, hukum empiris, dan hipotesis, yaitu pernyataan tentang keteraturan yang sempat diamati. Dan yang terakhir adalah logika dan tata bahasa yang mengatur susunan daripada bahasa pengamatan itu sendiri. Nah, sama dengan bahasa teori, yang dimana dia juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada konsep teoritis. Nah, konsep teoritis ini itu adalah suatu konsep yang abstrak atau umum. Nah, dia tidak berkaitan langsung dengan kenyataan empiris. Dan yang kedua, ada hitungan, yaitu simbol-simbol abstrak yang tidak mempunyai arti empiris dan dengan konsep teori dapat dimanipulasikan dan hubungan antara konsep teori satu dengan yang lainnya tuh tidak dapat diterangkan gitu. Lalu ada aturan yang mengaitkan simbol hitungan dengan konsep-konsep dalam bahasa pengamatan gitu. Jadi kalau dalam aturan ini tuh konsep teori menerima masukan dari kenyataan empiris gitu. Lalu sama ada juga logika, tata bahasa, dan ilmu pasti yang dengan konsep teori dan hitungan simbol di sini bisa dikaitkan antara satu dengan yang lain untuk mengatur pemakaiannya gitu. Ada tahap-tahap pengembangan ilmu menurut empirisme logis. Tahap pertama, perumusan pernyataan pengamatan. Sumber pengetahuan di sini adalah sebuah fakta. Maka dengan demikian, hakikat pengetahuan bersumber dari materi. Karena fakta tersebut harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan pengamatan. Yang kedua, ada perumusan generalisasi empiris di sini. Nah, generalisasi empiris adalah pernyataan yang menunjuk ke suatu keteraturan yang terdapat dalam fakta-fakta yang sempat diamati. Jadi misalnya, keteraturan perubahan bentuk bulan yang tampak atau juga bisa terkait dengan perubahan musim. Lalu ada tahap ketiga, yaitu perumusan hukum empiris melalui pembuktian generalisasi empiris di sini. Nah, berdasarkan generalisasi yang sempat
dirumuskan tadi dapat dilakukan peramalan fakta-fakta baru. Misalnya bentuk bulan yang akan muncul pada hari tertentu di masa yang mendatang misalnya. Kalau ramalan ini ternyata benar, maka generalisasi empiris yang telah dirumuskan tadi itu mendapat konfirmasi baru gitu. Nah, lalu ada tahap keempat, pengembangan teori. Nah, di sini teori tidak berdasarkan pada pernyataan pengamatan secara langsung. Teori hanya mengenai hukum empiris dan selalu bersifat abstrak. Nah, mengenai teori ini dikembangkan mulai dari hukum-hukum empiris yang telah ditemukan melalui penelitian-penelitian di bidang ilmu tertentu. Tujuan daripada teori ini adalah menjelaskan keterkaitan antara keteraturan yang dinyatakan dalam hukum-hukum empiris sehingga dapat disimpulkan secara logis. Dalam tahap kelima ada perumusan hipotesis yang dimana hukum empiris yang logis semata-mata di sini ya. Apabila teorinya hanya susunan logis, maka setiap susunan hukum empiris yang logis seperti menurut abjad atau sejumlah kata yang diliputinya yang dimana harus diterima sebagai teori gitu. Nah, di sini teori itu memiliki sebuah ciri khas yang memungkinkan ditunjuk keteraturan-keteraturan baru yang belum sempat diamati sebelumnya. Lalu ada tahap keenam, yaitu berkaitan dengan pembuktian hipotesis. Di sini hipotesis berguna untuk pengembangan ilmu jika memungkinkan dilakukan pengamatan terhadap fakta-fakta baru di sini. Nah, hipotesis di sini menjelaskan hasil yang akan ditemukan melalui pengamatan terhadap kenyataan itu sendiri. Nah, sedangkan dalam tahap ketujuh terkait dengan penilaian hasil penelitian, hipotesis itu berperan sebagai pengujian ya terhadap sebuah teori gitu. Nah, berikutnya adalah rasionalisme kritis. Jadi, rasionalisme kritis ini muncul untuk mengkritisi positivisme logis, gitu ya. Ada tokohnya dalam rasionalisme kritis itu yaitu Karl Popper. Nah, berkaitan dari pendapat Karl Popper ini, Popper menolak keras terkait dengan pengetahuan ilmiah melalui induksi gitu. Nah, keberatannya ini tidak berkenaan dengan bentuk formal dari penalaran induktif, melainkan pada cara pengisian bentuk formal itu sendiri. Nah, menurut Popper, mustahil menarik sebuah kesimpulan yang berlaku umum tanpa terikat ruang dan waktu berdasarkan premis-premis spesifik dengan jumlah yang terbatas. Itulah kenapa sampai pada kesimpulan bahwa penalaran yang tepat adalah dengan penalaran deduktif. Nah, di sini teori itu merupakan ciptaan manusia. Itu menurut dari Popper itu sendiri. Jadi teori itu hanya pendugaan atau pengiraan, yang berarti teori tidak pernah benar atau mutlak sifatnya. Karena ilmu itu dapat berkembang. Jika tiap-tiap teori secara terus-menerus diuji kebenarannya, maka cara pengujiannya adalah dengan menunjukkan kesalahan dari teori itu, bukan sebaliknya gitu. Nah, dari aliran rasionalisme kritis ini ada beberapa tahap pengembangan ilmu menurut Popper yang ditunjukkan menjadi 6 tahap ya. Yang pertama ada perumusan masalah, di mana ilmu mulai dari suatu masalah gitu. Jadi masalah itu timbul kalau terjadi sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan oleh seseorang berdasarkan perkiraan yang sudah dimiliki oleh ininya. Penyimpangan ini mengakibatkan bahwasanya orang itu terpaksa gitu mempertanyakan keabsahan perkiraan itu. Dan pada dasarnya merupakan masalah pengetahuan itu sendiri gitu. Lalu tahap kedua ada pembuatan teori. Nah, berhadapan dengan masalah itu, manusia kemudian merumuskan suatu teori sebagai jawabannya. Teori itu adalah hasil daya cipta pikirannya dan bersifat percobaan atau terkaan. Maka dari itu, teori itu selalu lebih abstrak daripada masalah itu sendiri gitu.
Lalu kalau dalam tahap ketiga, perumusan ramalan atau hipotesis. Teori itu selanjutnya digunakan untuk menurunkan ramalan-ramalan ya, secara spesifik itu secara deduktif gitu. Makanya ramalan ini lebih diarahkan kepada hipotesis dan menunjukkan kepada suatu keadaan kenyataan empiris tertentu. Lalu berikutnya tahap keempat, pengujian ramalan atau hipotesis. Nah, hipotesis ini berikutnya kemudian diuji melalui pengamatan dan eksperimen. Tujuan pengamatan dan eksperimen ini adalah mengumpulkan keterangan empiris yang dikucilkan ya oleh teori dan menunjukkan ketidakbenarannya begitu. Nah, kemudian ada penilaian hasil pengujian. Nah, dasar yang dapat dipakai untuk tujuan menilai benar tidaknya suatu teori oleh Popper ini dinamakan pernyataan dasar. Nah, pernyataan ini itu menggambarkan hasil dari pengujian. Di antara semua pernyataan dasar ini, memang ada satu himpunan bagian yang memainkan peran khusus, yaitu pernyataan yang bertentangan dengan teori. Nah, pernyataan ini adalah penunjuk ketidakbenaran potensial dari teori itu sendiri gitu loh. Nah, berkaitan dengan hasil pengujian, ya, untuk membedakan antara dua kemungkinan, maka yang pertama itu hipotesis itu ternyata memang tepat gitu, sehingga teori yang diajukan tidak berhasil ditunjukkan ketidakbenarannya. Kalau misalnya diperoleh hasil penelitian semacam ini, maka teori yang dibuat untuk sementara waktu dipertahankan sebagai pengetahuan ilmiah. Tetapi supaya pengetahuan ilmiah ini tadi bisa berkembang secara terus-menerus, diusahakan merancang ya suatu pengujian yang lebih cermat lagi, yang memungkinkan bahwasanya ketidakbenaran teori itu akan ditunjukkan di kemudian hari. Lalu di kemungkinan yang kedua itu bahwasanya hipotesis itu ternyata dapat ditunjukkan ketidakbenarannya, sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya teori yang diajukan itu merupakan kesalahan ya, error gitu, atau tertolak. Jadi perlu diganti teori yang baru. Nah, tahap yang keenam itu adalah pembuatan teori baru. Nah, kalau ditolaknya teori pertama itu, maka manusia menghadapi masalah yang baru dan membutuhkan teori baru untuk mengatasi masalah itu sendiri. Nah, teori baru ini sama dengan teori pertama yang sifatnya juga abstrak dan pada dasarnya tidak lain hanya perkiraan atau dugaan, sehingga di sini tidak memberi kepastian apa-apa. Nah, jawaban yang diberikan adalah satu percobaan. Jadi ada trial and error gitu loh istilahnya, yang dimana itu perlu diuji melalui pengujian yang berikut-berikutnya.